Doroncanga adalah pesona penyambut ketika saya menginjakan kaki di Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sejauh mata memandang, padang rumput luas terhampar seolah tanpa ujung. Gerombolan hewan ternak yang dilepas liarkan adalah salah satu gerak alami yang mewarnai savana hasil letusan mega dahsyat Gunung Tambora ini. Savana Doroncanga menjadi surganya hewan ternak. Hampir semua masyarakat di Tanah Sumbawa itu punya hewan ternak yang dilepas di sini. Doroncanga mendapat julukan Afrika Kecil Sumbawa karena keelokannya yang mirip dengan savana Afrika. Rumput yang tumbuh di kawasan ini adalah magnet alam bagi para pemilik hewan ternak. Ini nih salah satu cara menggembala, tidak hanya jalan keliling, tapi juga harus naik motor. Savana Doroncanga 1 kali lebih luas dibanding daratan Provinsi DKI Jakarta. Terletak di kaki Gunung Tambora, luas Doroncanga lebih dari 900 km persegi. Sapi memiliki pendengaran yang jauh lebih tajam dibandingkan manusia. Kepekaannya ini untuk mendeteksi pemangsa dan berkomunikasi dengan sapi lainnya. Wow, sekarang saya sudah di antara sapi-sapi nih, di tengah-tengah. Dan triknya kalau mau deketin sapi di sini itu jalannya harus pelan-pelan supaya dia tidak kabur karena sangat peka terhadap suara dan juga gerakan. Para pemilik yang melepas liarkan ternaknya di sini bukan hanya dari sekitar Dompu. Banyak juga pemilik sapi yang berasal dari kabupaten tetangga, Bima. Mereka memilih untuk merumputkannya dibanding mengeluarkan biaya besar dengan cara memeliharanya di kandang. Jadi rata-rata orang-orang yang punya sapi itu naruh sapinya di sini memang untuk pengembangbiakan, bukan untuk penggemukan. Para pemilik ternak tidak khawatir hewan peliharaannya akan tertukar karena masing-masing sudah ditandai dengan inisial pemiliknya. Selain inisial yang dicap di tubuh ternak, pemilik biasanya memasang kalung dengan warna tertentu untuk menandai kepemilikannya. Sudah lebih dari 10 menit kami di atas motor beradu cepat dengan hewan berkaki 4 ini. Ini setelah dikejar, akhirnya dapat juga sapinya. Tadi abang sampai ngelepasin motornya gitu aja demi nangkep sapinya. Karena terbiasa dilepas liarkan, sapi-sapi ini jadi tidak terbiasa bersentuhan dengan manusia. Sapinya mulai ngamuk, dia merasa ketakutan. Karena dari tadi dikejar-kejar sama kita, terus ditali, berontak terus-menerus dari tadi. Ini kita lagi berusaha untuk menenangkan sambil ditali supaya nanti lebih mudah untuk masang saronto. Nah ini dia nih sarontonya. Wow! Dalam bahasa Bima, saronto berarti hiasan. Lonceng ini menjadi penanda sekaligus alat melacak keberadaan ternak. Ini dia nih saronto namanya. Jadi kalung yang ada loncengnya sebagai penanda kepemilikan sapi punya siapa. Dan uniknya bunyinya itu berbeda-beda. Pak, oke, kalau gitu sekarang kita masangnya dari mana? Menghadapi sapi yang jarang bersentuhan langsung dengan manusia cukup berbahaya.
terutama sepasang kaki belakangnya yang tiba-tiba bisa menendang. Penggembala di sini kebanyakan bukan pemilik langsung. Mereka rata-rata warga yang dipercaya oleh pemilik ternak untuk menjaganya. Jadi nanti ada sistem bagi hasil antara pemilik sapi dan juga penggembala yang ada di sini. Biasanya ketika udah beranak 3, itu yang 2 untuk pemiliknya, yang 1 untuk penggembala sapi. Meski savana liar, namun Doroncanga juga memiliki kandang yang biasa dimanfaatkan oleh para penggembala. Ini sekarang kita mau menangkap sapi yang ada di sana karena dia terluka, jadi mau kita obatin. Ayo Pak, kita langsung aja Pak. Tidak berbeda seperti saat hidup bebas di alam, di dalam kandang pun ternak liar ini sangat susah ditangkap. Karena sapi larinya sangat kencang, saya sampai jatuh. Padahal saya udah dapat. Meski gerak sapi sudah dibatasi oleh tali, nyatanya badan saya masih tergoncang saat mengendalikannya. Ternyata memang lalat itu benar-benar membahayakan bagi hewan ternak, karena kalau dibiarkan terus menempel, lukanya akan semakin membesar, makin lebar. Makanya ini harus kita segera obati. Luka yang terus dibiarkan akan mengganggu kesehatan sapi dan dapat menyebar ke ternak lain. Oke, sudah bebas sapinya, sudah diobati juga. Kandang tidak hanya menjadi tempat perawatan bagi sapi yang sakit. Sebelum dijual ke pembeli, sapi-sapi yang terpilih juga akan transit dahulu di tempat ini. Sapi-sapi yang mau dibawa itu sekitar ada 3 indukan dan juga 3 anakan. Ini memang harus sama ahlinya nih dibawanya. Karena kalau enggak dia bisa kabur. Kalau udah kabur, jauh lagi nyarinya. Akhirnya ini sapi-sapinya udah masuk semua sesuai dengan target yang diinginkan. Jadi sebagian ada yang dijual, sebagian ada yang dilakukan pembesaran, terutama yang kecil-kecil tuh, yang masih anakan.